guys, bertemu lagi dengan saya Jihan Anjani di Rius Karya Mandiri. Kali ini kita akan melihat project yang habis mangkrak, ya, ditinggal sama tukangnya ya. Di mana Pak? Di Banjar Sugihan Tandes, Surabaya Barat. Sekarang kita sudah bersama kontraktornya. Ya. Pak siapa namanya? Rifki. Pak Rifki, oke. Ikutin aku terus ya. Untuk konsep bangunannya gimana sih Mas? Jadi ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya apa? Bangunan itu awal kita datang itu sudah habis ditinggal sama tukang yang lama. Ya. Jadi ya kasihan ya pemiliknya, berharap rumahnya jadi tiba-tiba ditinggal gitu aja. Iya, itu waktu Lebaran. Oh, Lebaran kemarin. Iya, Lebaran 2024 itu tukangnya itu ini apa? Alasannya kan pulang Lebaran ya, terus kemudian nggak balik gitu. Nggak balik kan otomatis dia kan bingung ya, rumahnya nggak selesai. Ini proses dulu waktu saya kesini itu sudah finishing harusnya, finishing ya. Kalau sampai genteng udah jadi. Cuman aduh, saya waktu itu datang ke sini bangunannya udah banyak yang salah gitu. Parah banget. Jadi ya akhirnya alhamdulillah kita selesaikan dengan baik sekarang. Ya, jadi bagus gini ya. Modelnya jadi kayak modelnya hanya Skandinavian sesuai dengan yang diminta sama pemiliknya. Oh, gitu ya benar-benar. Kalau pengen tahu langsung aja masuk. Oh, boleh. Kalau ini luas bangunannya berapa ya, Mas? Kalau ini luas tanahnya 6x15, bangunannya hampir full. Hampir full di dalam. Cuman ada buat teras sama carport aja sisanya. Sampai belakang ini bangunannya. Cuman kita posisinya di sini itu memang posisi menyelesaikan finishing. Jadi tinggal finishing touch up-nya ini aja. Cuman kan kalau finishing tetap aja ya kita harus menyesuaikan sama bangunan yang lama. Terus kemudian ini juga kita sistemnya di sini kita borong jasa kok. Oh, borong jasa. Borong jasa itu kayak gimana sih? Jadi borong jasa itu kita yang dibayar cuman jasa pengerjaannya aja. Bahan materialnya kayak contoh kayak misalkan cat ataupun keramik, terus bata di belakang itu dari pemilik semua. Semen dari pemilik semua. Kita cuman pengerjaannya aja. Jadi tukang-tukangnya dari kita, terus kulinya juga dari kita. Tapi bahan-bahannya dari pemilik. Oh, gitu ya. Itu sih. Oh, berarti kalau borong jasa itu kayak itu tadi ya? Iya, borong jasa itu. Itu salah satu kelebihan kita sih. Oh, iya. Jadi kita kayak gini jadi hasilnya. Dulu bagus. Mbak, Ya? sebelum ditinggal itu ini ada kesalahannya. Jadi misalnya gimana Kak? Jadi ini kan sebenarnya balok. Ini kan balok untuk penguat. Penguat bangunan, balok untuk penguat penahan atap. Lah, balok penahan atap ini dulu pemiliknya mintanya itu nggak seperti itu. Jadi ini sudah jadi dulu atapnya. Pemiliknya ngomong ini kayaknya perlu ditinggikan. Oh, berarti terlalu pendek. Karena kan dari jalan kan biar nggak banjir. Iya, benar. Nah, akhirnya ditinggikan lantainya. Sedangkan ini sudah mentok, sudah kepasang atap. Iya, gentengnya udah pasang. Otomatis kan kalau ini ditinggikan, ini nggak nambah, otomatis kan pendek. Iya, pendek. Terus panas juga kan? Nah, ini kalau saya ngomong ke pemiliknya, Mas, ini kalau dikasih plafon bawahnya balok ini itu otomatis nanti akan panas karena terlalu rendah. Akhirnya kita mikir beberapa minggu kita mikir, akhirnya kita buat konsep seperti ini. Plafonnya tetap di atas itu, cuman baloknya itu kan biar nggak kelihatan. Kita tutupi sama gipsum. Ini balok, ini beton nih. Cuman kita tutupi sama gipsum. Jadi biar nggak kelihatan. Jadinya keren gini. Keren. Dan saya ngomong kalau misalkan plafonnya itu nanti di bawah, otomatis ini nggak bisa nih kaca ini. Kan pemiliknya minta biar plafonnya kelihatan dari kaca atau biar juga cahayanya biar masuk. Nah ini waktu itu kalau konsepnya yang tukang lama nggak dapet tuh. Akhirnya kita kerjakan dapat semua, plafonnya dapat tinggi, terus kacanya itu juga dapat. Dapat semua gitu ya.
Gitu. Keren. Terus Lagi kalau ini. apa nih dapat berapa kamar nih di sini? Nah ini dari pemiliknya sudah ada 2 kamar konsepnya dulu. Oh dulu 2 kamar. Ini kamar pertamanya. Ini kamar pertama. pertamanya. 2 kamar. Kayak gini. Ini kita pengerjaan aja sih ya. Jadi keramiknya, terus catnya, warna catnya itu pemiliknya semua yang milih. Iya. Terus pintunya ini juga pemiliknya. Kita cuman ongkos pasang aja. Ongkos pasang. Kita ongkos pasang aja. Tuh, terus termasuk ini. Cuman ini pemiliknya sendiri yang yang pakai vendor kita. Jadi dia bayar sendiri ke vendor kita. Itu sih. Untuk almini, ini kan pakai almini nih. Tuh. Terus kamar mandi. Kamar mandinya satu ya? Iya, kamar mandi satu. Ini juga pemiliknya sih, pemilihan keramik, terus kloset, terus showernya itu juga pemiliknya semua. Kita cuma pengerjaannya aja. Tuh. Kalau ini yang kamar utama? Ya, ini kamar kedua nih. Oh, ini kamar kedua. Itu tadi kamar utama. Minta jendela ya kita lubangin, terus kita kasih apa? Biar ada ventilasinya juga gitu ya. Ada ventilasi. Nih. Bagus. Terus ke belakang. Belakang ada apa itu, Kak? Belakang itu dapur. Oh, dapur. Dapur sama laundry room. Oh, bukan. Kalau minibar sih. Kayak minibar gitu soalnya. Kalau minibar sih nggak juga sih. Jadi lebih ke untuk apa ya? Efisiensi aja. Jadi kalau misalkan habis masak gitu ya kan bisa ditaruh sini, makannya juga bisa di sini. Karena kan di sini nggak ada meja makan tuh. Jadi makannya kan bisa di sini. Jadi sini. Masaknya bisa di situ. Oh, iya. Itu sih. Ini pemilihan semuanya juga bahan-bahannya dari pemilik semua. Dari pemilik semua. Kita cuma ngerjakan aja ya. Apa yang di konsep yang dibikin sama pemilik? Ini dulu juga pemiliknya stres nih. Oh, Mas ini kok pendek sekali nanti. Dulu masih berapa sih, Mas? Oh, pendek banget. Seberapa? Segini? Enggak sih. Cuman ini pendek banget. Kalau dari lantai nantinya kalau misalkan jadi konsepnya dari tukang lama itu sekitar 2,5 meter ke plafon. Itu rendah banget. Dan itu nanti rumahnya jadi panas. Oh, jadi panas. Ya benar. Nah, ini kita benerin, talang juga kita benerin. Ini bisa buka enggak? Atau emang ini enggak sih. Ini untuk pencahayaan aja. Oh, pencahayaan aja. Jadi ini juga ada udara dikit kan? Iya. Nah, pemiliknya mintanya seperti itu. Oh, iya. Untuk laundry. Jadi biar tetap cahaya mataharinya masuk, biar enggak cuciannya biar kering. Iya. Kalau di luar kan juga khawatir hilang ya. Kalau di luar juga pertama takut hilang, kedua juga makan tempat. Jelek kan? Iya. Nggak estetikanya nggak gitu. dapet. Iya, nggak dapet. Nah, taruh belakang sini untuk laundry room. Ini lumayan lah nanti buat apa gitu. Terus sih pengerjaan garis-garis ini juga kita benangan-benangan ini. Itu sih. Pokoknya kita bayar request semua kok. Kalau boleh tahu nih, budgetnya itu berapa sih, Mas? Budgetnya ini kita borong jasa ya? Iya, jasa. Borong jasanya aja itu 70-an lah ya. 70 jutaan. Itu borong jasanya aja, itu saat tambahan-tambahannya dia. Terus? Ini, mau tanya perihal perbedaan apa sih sama kontraktor lain dari Rius ya? Rius ini? Nah, itu banyak pertanyaan di situ. Bedanya apa sih? Bedanya apa gitu ya? Kok harus milih Rius gitu ya? Bedanya itu konsep usahanya, terus konsep usahanya. Sama sistemnya. Jadi di Rius itu lengkap, Mbak. Jadi di Rius itu bisa bangun rumah. Oh, bisa bangun rumah. Bisa renovasi rumah. Di tempat lain itu renovasi rumah belum tentu mereka mau. Bisa neruskan bangunan kayak yang sekarang. Kayak sekarang yang mangkrak, habis mangkrak gitu ya. Karena apa? Neruskan bangunan itu rumit. Iya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu konsep awalnya tukang lama pengennya seperti apa, kita nggak tahu. Iya. Nah, sedangkan nanti yang terakhir itu yang pasti disalahkan kalau ada apa-apanya. Karena yang pertama udah kabur tuh. Iya. Nah, kita bisa. Terus sistem pekerjaannya, kita bisa borong full. Kita borong full itu bahan sama jasa. Bahan sama pengerjaan ya. Jadi tukang, kuli, dan gambar dan lain-lain itu bisa. Terus yang kedua kita bisa borong jasa aja. Oh, bisa borong jasa aja. Borong jasa aja. Kayak ini ya? Ya, borong jasa aja kayak ini. Jadi kita cuman ngasih pekerja, tukang, kuli, sama gambar. Gambar. Karena apa? Biar apa? Itu juga mempermudah pekerjaan tukang sama kuli kita untuk
ngerjakan kan untuk gambar itu. Terus yang ketiga, kita juga bisa sewain tukang. Jadi contoh misalkan, Mas aku butuh ngeramik kamar mandi aja, itu paling waktu cuma seminggu sih ya, atau beberapa hari ngeramik kamar mandi, itu kan nggak butuh waktu lama. Atau Mas rumahku bocor misalkan, benerin rumahku bocor, itu kalau ada tukang kita yang free, kita akan lepas. Iya, kita akan lepas. Kita cuma ambil keuntungan 10 sampai 20.000 per hari, dan itu per tukang. Per tukang per hari. Itu kita cuma ambil untungan segitu, 10 sampai 20.000 lah. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu ini berapa lama Mas? Kalau ini pengerjaannya, kontrak kita itu finishing itu di angka 3 bulan finishing. 3 bulan. Oh, 3 kenapa? Bulan. Iya, kenapa? Karena semua? Iya, finishingnya ya. Iya. Kenapa ya? Karena kita harus menyesuaikan yang dari itu loh, yang dari tukang lama itu yang lama. Itu yang sulit. Yang sulit menyesuaikan itu. Akhirnya kita alhamdulillah jadi kan. Nah ini kayak gitu sih. Jadi perbedaannya, kalau tanya perbedaannya mungkin seperti itu ya. Terus mungkin perbedaannya juga di tempat kita itu, misinya kita itu nggak melulu uang. Misinya kita itu membantu banyak orang intinya. Iya. Kayak gini nih. Kayak gini tuh nggak semua kontraktor kan mau. Iya, nggak mau. Iya kan? Nggak mau tahu lah gitu. Iya, sedangkan dia sudah posisi trauma, pakai tukang lagi, belum tentu tukangnya bener. Belum tentu amanah juga. Iya kan? Belum tentu tukangnya bener. Nah, itu masalahnya gitu di situ. Itu sih. Terus ini Mas, aku mau tanya nih, kalau semisal mau menghubungi Rius itu langsung ke media sosial. Media sosial bisa, nanti di media sosial itu ada nomor WhatsApp-nya juga. Kita media sosialnya lengkap, dari YouTube ada, kita di Instagram ada, di TikTok ada, Facebook juga ada. Semuanya udah lengkap ya? Itu ada nomor WhatsApp-nya kok di situ. Iya. Jadi gampang tinggal cari di sosmed aja ya. Kalau mau ambil jasa dari Rius ini. Oke. Oh ya Mas, kenapa kok disebut kontraktor pop ya? Kontraktor pop. Nah itu sebenarnya idenya simple ya. Jadi karena sebenarnya saya tuh kan seneng banget sama band-band Britpop. Contoh The Beatles. Itu zamannya bapaknya mungkin ya. Saya nggak tahu soalnya. The Beatles. Oasis, yang paling terbaru Coldplay. Coldplay itu kan Britpop, jadi itu musik yang saya suka gitu. Terus yang kedua, kita itu tidak bermimpi untuk menjadi kontraktor besar yang kita bangun gedung, kita bangun tower, kita bangun rumah sakit besar, enggak. Kita kontraktor yang sederhana aja, kita kontraktor yang biasa-biasa aja. Tapi kita ada di mana-mana. Oh gitu ya. Dalam arti itu kita populer. Nah, kita pengen jadi orang ya? Ya, kita pengen jadi kontraktor populer. Nah, akhirnya kan kontraktor populer. Kontraktor pop. Gitu ya. Pop itu kan populer. Gitu. Pop itu kan populer. Jadi kita pengen jadi populer. Kita nggak pengen jadi kontraktor besar kayak BUMN, itu enggak lah. Enggak kelas kita ke sana. Cuman kita pengen terkenal gitu aja. Kita pengen banyak orang yang tahu. Iya, banyak orang yang tahu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa saya selalu bikin hashtag kontraktor pop, bahkan di beberapa media ataupun di tulisan itu saya tulis kontraktor pop. Kenapa? Dan itu juga jadi pembeda sama yang lain ya. Kan yang lain general kontraktor, building kontraktor. Kalau kita enggak, kontraktor pop. Iya, itu aja sih. Oh gitu. Buat teman-teman nih, kalau semisal udah tahu kan hasilnya jasa dari Rius Karya Mandiri. Nah, udah lihat kan jasanya gimana? Bagus banget, keren, dan juga pastinya amanah. Jadi kalau kalian mau jasa Rius, renovasi atau bangun rumah? Renovasi, bangun rumah ataupun sekedar kamar juga bisa kan ya Mas? Nah, kalian langsung aja hubungin di Rius Karya Mandiri. The best.